Bapak kan sudah 5 tahun berkiprah sebagai kepala madrasah di 5 tempat ya Pak ya? Oh, saya Kok 5 tahun? 14 tahun. 14 tahun, jadi ngapunten, kepala 14 madrasah. tahun ya. Hai Sobat Madrasah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, selamat datang di channel YouTube TV Madrasah yang selalu mengupdate kabar berita terkini tentang Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Saya Rosi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu event pertama setelah kembali masuk ke sekolah. Kalau di luar biasanya disebut MPLS. Kalau kita di madrasah biasa disebut dengan matsama. Apa itu matsama? Matsama adalah masa ta'aruf siswa madrasah. Dan telah hadir bersama saya pada kali ini Bapak Kepala Madrasah MAN 1 Karanganyar, Bapak Dr. Sumiran, Magister Pendidikan. Namun sebelum kita masuk ke topik pertama, saya akan mengucapkan selamat datang kembali kepada siswa-siswi MAN 1 Karanganyar yang telah naik ke kelas 11 dan 12, dan terkhusus juga untuk siswa-siswi baru MAN 1 Karanganyar. Selamat datang di MAN 1 Karanganyar. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Telah hadir bersama saya Bapak Kepala Madrasah MAN 1 Karanganyar, yaitu Bapak Dr. Sumiran. Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mas. Apa kabarnya Bapak? Sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Bapak, terkait dengan matsama ini kan kita menghadapi banyak siswa-siswi baru ya Pak ya. Dan kebanyakan dari mereka kan belum mengenal siapa sih kepala madrasah MAN 1 Karanganyar. Di kesempatan ini bisa nggak kita minta perkenalan diri dari Bapak, mungkin dari nama, asal daerah, kemudian hobi, dan riwayat pekerjaan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, peserta didik MAN 1 Karanganyar, serta Bapak Ibu yang hadir, terima kasih. Kami diundang untuk menyampaikan hal terkait dengan matsama. Sebagaimana permintaan, saya ingin menyampaikan identitas diri, nama Sumiran, lengkapnya Dr. Sumiran, Magister Pendidikan. Rumah saya di Sragen. Kami menjadi kepala MAN 1 Karanganyar sejak Juni 2025. Sebelumnya kami pernah mengelola beberapa madrasah ya. Di antaranya di Sragen ada 3 madrasah, dan di Karanganyar ini yang kelima kami menjadi kepala madrasah. Terima kasih. Itu identitas diri saya. Hobi saya olahraga, Mas. Mengapa olahraga? Karena untuk menjaga supaya tubuh kita ini sehat. Itu hobi saya. Itu perkenalan singkat saya. Terima kasih. Hobinya olahraga ya Pak ya? Olahraga, Mas. Biasanya Bapak olahraga apa Pak? Yang rutin gitu setiap pagi? Saya kalau pagi saya usahakan untuk Mas, jogging, Mas. Jogging Lari kecil untuk menjaga keseimbangan kesehatan tubuh kita. itu termasuk menanam, itu hobi jenengan juga tidak Pak? Kemarin saya kan sempat ke rumah Bapak, itu ada kebun lebar banyak sekali. Jadi memang manusia itu diwajibkan untuk menanam. Karena semakin lama menanam, maka orang semakin lama untuk menuai hasil. Apapun yang ditanam, tanaman, pohon, kebaikan, kemudian amal ibadah, semakin banyak yang ditanam, sebenarnya sesungguhnya manusia semakin banyak akan menuai hasil, apapun tanamannya. Yang penting tanaman itu setelah ditanam juga dipelihara dan dijaga. Jadi apa yang kita tuai adalah apa yang kita tanam ya Pak ya. Ya, itu kita betul. Menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Begitu ya Pak. Oke, baiklah. Kemudian saya ingin menanya ini Pak. Bapak kan sudah 5 tahun berkiprah sebagai kepala madrasah di 5 tempat ya Pak ya? Oh, saya 14 tahun. 14 tahun, ngapunten, 14 tahun ya. Di 5 tempat madrasah ya Pak ya? Ya. Nah, sebagai kepala madrasah mungkin Bapak ada pandangan tentang bagaimana sih pendidikan di madrasah itu yang seperti apa Pak? Jadi begini, Mas. Keimanan amaliyah itu harus dijaga dengan keilmuan. Ini yang menjadi kunci berpikir. Keimanan kita itu
kemudian amaliyah kita itu harus jaga dengan keilmuan. Keilmuan itu hanya diperoleh dengan belajar. Madrasah merupakan tempat di mana anak bisa belajar agama lebih dari yang pada umumnya belajar. Karena di madrasah itu pengembangan keislaman, keilmuan keislaman ada akidah akhlak, ada fikih, ada Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab. Ada 5 mata pelajaran yang berbeda dengan di sekolah umum, di mana ini jam pelajaran yang diperoleh anak belajar ini cukup signifikan untuk mengelola pemikiran, keilmuan, dan keimanan anak. Kebiasaan mengolah keilmuan dan keimanan inilah akan membentuk karakter seseorang. Agama akan bisa dilihat dari karakter seseorang. Maka madrasah tempat yang paling baik untuk anak-anak kita, karena kebiasaan dan pembiasaan yang terjadi itu membentuk karakter seseorang untuk bisa mengawal keimanan dan amalia yang sesungguhnya merupakan faktor dominan yang harus dilakukan oleh manusia. Itulah mengapa madrasah itu menjadi penting untuk anak-anak kita. Itulah pendidikan di madrasah. Baik ya Sobat Madrasah, ternyata Pak Sumiran memberikan kita pandangan yang luar biasa mengenai pendidikan di madrasah, di mana tidak hanya mementingkan sisi akademik saja, tapi juga memasukkan nilai-nilai keislaman dan membentuk karakter siswa untuk menjadi yang lebih baik. Maka Sobat Madrasah semua jangan ragu, pokoknya terus kita dukung madrasah di Indonesia. Ayo masuk madrasah. Bapak Sumiran, terkait dengan anak-anak baru, siswa-siswa baru, kita sebagai Mansatu Karanganyar ini apa yang kita berikan terhadap siswa terkait dengan kita kan punya banyak program nih Pak, selain yang reguler IPA IPS, kemudian ada juga keterampilan. Ini apa saja yang diberikan kepada siswa Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi manusia itu kan punya 2 fitrah Mas. Satu namanya Robbaniyah atau fitrah ketuhanan. Kemudian yang kedua, manusia itu punya fitrah atau bakat dasar tentang sesuatu yang harus diasah untuk kehidupannya. Ini yang menjadi dasar berpikir kita. Fitrah Robbaniyah ini, berketuhanan ini akan dibangun dengan keilmuan dan kebiasaan yang terjadi di madrasah serta keteladanan instrumen madrasah. Tapi fitrah yang paling penting lagi adalah fitrah kehidupan tadi. Bakat dasar yang ada ini harus dibangkitkan dan dikembangkan. Man ini kan kemudian menjadi sebuah gen berpikir yang besar. Man Satu Karanganyar ini. Makanya selain ada 3 program yang sebagaimana terjadi secara umum, yaitu IPS, kemudian IPA, kemudian PK atau pendidikan keagamaan. Kita akan mengembangkan di sisi lain di mana bakat dasar fitrah manusia yang sebagai hakikat kemanusiaan yang perlu dikembangkan. Makanya di sini ada keterampilan. Jadi ada kelas reguler. Ada kelas reguler. Kemudian ada kelas keterampilan. Bahkan kelas keterampilan itu sebenarnya hal yang kardinal, hal yang pokok ya. Satu Karanganyar ini ada tata busana. Kemudian ada DPKK, Desain Produk Kriya Kreatif. Kalau dulu namanya pertukangan. Yeah. Sekarang namanya ya dibuat lebih keren lah. DPKK. Desain Produk Kriya Kreatif. Kemudian ada lagi teknik bisnis sepeda motor. Ada teknik mesin dan pengelasan. Kemudian yang paling diminati sekarang adalah multimedia. Multimedia. Karena ini gejala perubahan perkembangan teknologi informasi ini menyedot perhatian pola-pola bisnis di pasar ya. Karena dulu kita menawarkan barang itu, dulu ketika saya kecil itu dibawa kemana-mana ya, kemudian ada di pasar. Sekarang sudah menggunakan media sosial. Sehingga anak-anak kita penting untuk menyongsong perubahan zaman. Dan ini kemarin kami survei PKL, anak yang PKL kita selama 1,5 bulan. Ada sebuah pengusaha besar, ada seorang pengusaha besar yang di Lalong dekat Pom Bensin Lalong itu, depannya itu ada pengusaha
apa itu teknik mesin dan pengelasan. Buka usaha itu membuat desain produk apa itu seperti figura atau figura seperti itu apa, jadi plat besi itu kemudian diukir, digambar dengan beberapa macam gambar. Serasanya mereka ternyata alumni MAN 1 Karanganyar. Saya juga terkejut. Kemudian ada juga seorang pengusaha besar di Tawangmangu namanya Bapak Haji Parmen, itu pengusaha Blempeng di Cemoro Kandang. Ternyata mereka alumni MAN 1 Karanganyar tahun 1987. Ternyata banyak alumni kita yang punya usaha yang bersumber dari konsep dasar. Jadi pertama konsep robaniyah, kedua konsep faktor intrinsik bawaan yang perlu dikembangkan di MAN 1 Karanganyar ini. Maka saya sangat mendukung ini tata busana, desain produk kreatif, teknik bisnis, sepeda motor, teknik mesin dan pengelasan dan multimedia. Nah, demikian juga kita juga mengelola boarding school ya. Boarding school itu sesungguhnya identik dengan pesantren. Pesantren ini tahun kedua. Dan ini kita juga mengikuti tren perkembangan perguruan tinggi, karena anak-anak kita di boarding school itu targetnya adalah tahfidz ya, tahfidz. Dan hanya mengapa kita khususkan program IPA, karena memang ini akan diarahkan menjadi pola-pola riset atau madrasah riset di MAN 1 Karanganyar ini. Dan ini hasilnya sangat bagus, dibuktikan dengan output anak-anak kita. Tahun 2025 ini yang di perguruan tinggi itu 148, itu aja belum yang nanti mandiri ya. Ada yang 2 itu di UGM, yang 1 di UI. Dan ini sungguh luar biasa perkembangannya. Maka saya berharap ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Karanganyar ini. Itulah Mas, pola-pola pembelajaran di MAN 1 Karanganyar ya sangat unik ini. Sangat unik sekali, Pak. Luar biasa ya, Pak. Terima kasih. Tapi aspek-aspek yang dikembangkan memang dari sisi-sisi aspek pemikiran agama. Jadi MAN ini merupakan sekolah yang luar biasa ya, Pak ya. Tidak hanya kita mengisi dalam bidang reguler ilmu saja, tapi juga kemudian ada pembentukan karakter, lalu kemudian ada pengolahan faktor intrinsik yang diharapkan anak-anak seperti keterampilan ya, Pak ya. Jadi saling melengkapi antara ilmu, kemudian agama, dan juga praktek, mendapatkan ilmu-ilmu praktek ya di MAN 1 Karanganyar. Itu luar biasa sekali. Jadi ini makin sobat-sobat madrasah semua yang ada yang mendengarkan, melihat tayangan ini mungkin harus makin yakin bahwasanya madrasah, terutama di madrasah MAN 1 Karanganyar ini memiliki banyak program yang menarik. Tidak hanya IPA IPS, ada juga program keagamaan boarding school yang mempunyai target tahfidz ya Pak ya. Kemudian ada program tata busana, DPKK, dan teknik bisnis sepeda motor, juga bengkel dan pengelasan. Jadi programnya lengkap, kurikulumnya mantap ya Pak ya. Ya. Kemudian semua sisi diisi, tidak hanya ilmu saja, tapi juga sisi pembentukan karakter, keagamaan juga diisi. Jadi siswa baru yang sudah masuk di MAN 1 Karanganyar, kalian luar biasa. Kalian memilih sekolah yang mantap sekali. Dan yang terakhir Pak, untuk siswa-siswi baru kita ini, apa pesan dan arahan Bapak untuk siswa-siswi baru yang sedang melaksanakan masa ta'aruf siswa madrasah? Manusia itu kan punya hal yang sangat yang dikhawatirkan, yaitu rasa was-was. Rasa was-was ini mengganggu pikiran kita. Rasa was-was itu harus dihilangkan dengan ritual ibadah yang baik, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga lahirlah namanya keyakinan. Saya sangat meyakini betul madrasah ini semaksimal mungkin bisa mengembangkan faktor keilmuan, keimanan, dan keislaman. Maka harus diyakini juga kepada anak-anak kita bahwa yakinlah bahwa
upaya instrumen madrasah, upaya sivitas akademika, upaya institusi ini sungguh-sungguh di dalam mengembangkan potensi anak, baik potensi robaniyah juga potensi fitrah bawaan dari anak itu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada anak kita. So, rasa ragu itu membuat kita itu mengurangi energi. Ragu-ragu itu membuat orang itu kalah sebelum bertanding. Bertanding. Makanya prinsip saya, jadilah madrasah yang selalu mengembangkan ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Amal yang ilmiah itu bagian amal yang didasari dengan keilmuan. Bapak Ibu guru di sini itu juga mengembangkan ilmu, juga mengembangkan amal. Selain memang mereka bekerja untuk keluarganya, tapi kemudian dasar niat ikhlas, dasar niat keagamaan ini menjadikan kita semuanya itu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan saya kepada anak-anak kita. Makanya tadi ketika bukaan saya sampaikan kepada anak-anak kita berada di lingkungan yang benar. Jadi begini, kesuksesan itu adalah hak setiap orang. Hak setiap orang, setiap individu. Tetapi keadaan orang tua yang mungkin kurang mampu, keadaan orang tua yang kurang berpendidikan tidak menjadi alasan bagi anak untuk tidak sukses. Maka saya tekankan, ketika anak membantu orang tua dengan semaksimal mungkin, anak itu justru sudah kemampuan mentalnya melampaui usianya. Jadi mungkin ada orang tidak punya, setiap pagi harus mengantar orang tuanya ke pasar, harus pulang harus membantu orang tuanya. Tetapi mereka juga berprestasi. Maka anak ini ciri-ciri anak yang kemampuannya melampaui usianya. Ini anak nanti yang menjadi hebat. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan kemudian yang kedua, bibit itu harus tumbuh di tempat yang benar. Kalau bibit itu tidak ditumbuh di tempat yang benar, maka bibit ini nanti kurang maksimal perkembangannya. Man ini kita kelola menjadi sebuah tempat menanam bibit yang benar untuk anak-anak kita. Yang ketiga yang saya sampaikan pada anak kita tadi, bahwa tidak ada sebuah kesuksesan tanpa doa dan ridha orang tua. Ini yang perlu digarisbawahi. Anak yang tidak taat pada orang tuanya menjadikan dia tidak ridho, tidak ada jaminan untuk berhasil dalam hidupnya. Makanya berbakti kedua orang tua ini menjadi penting. Kemudian berbakti pada guru yang memberi ilmu pada kita juga menjadi penting. Bersungguh-sungguh juga menjadi penting. Karena kalimatnya Allah itu, wajah itu bisa bilang lakum pilih. Nalekane wong urip kuwi tenanan. Mula wong bakar nopo jenenge bejo kemayangan. Itu Mas gambaran sederhananya pada anak-anak kita tadi. Luar biasa sekali pesan dan arahan dari Bapak Kepala Madrasah untuk siswa-siswi baru MAN 1 Karanganyar. Yang pertama, jangan pernah takut ya Pak ya. Oh, ya. Hadapi apa yang sudah ada di depanmu. Kemudian tadi terus bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas gitu ya. Manfaat bagi, dan yang paling penting adalah berbakti kepada orang tua. Karena ridho dari orang tua ini menjadi doa yang luar biasa sekali Pak ya, untuk kesuksesan anak-anak, kesuksesan siswa-siswa didik baru MAN 1 Karanganyar dan semua murid MAN 1 Karanganyar. Luar biasa. Demikian Bapak, acara hari ini sudah 4 topik kita selesaikan. Terima kasih. TV Madrasah, channel YouTube kita ini Pak. Channel YouTube MAN 1 Karanganyar terus untuk menyuarakan kebenaran, terus untuk menyuarakan misi visi pendidikan. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Sumiran atas waktunya. Terima kasih Mas Rosi. Terima kasih. Semoga sehat selalu memimpin kami semua. Amin. Menuju kesuksesan. Amin. Amin. Terima kasih. Sekian Sobat Madrasah, podcast kita di episode kali ini. Semoga siswa-siswi baru MAN 1 Karanganyar sudah terpenuhi rasa penasarannya tentang siapa Bapak Kepala, kemudian bagaimana pendidikan di madrasah, lalu program apa saja yang ditawarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar, dan tadi sudah diberikan arahan dan bimbingan khusus dari Bapak Kepala kepada
siswa-siswa baru dan semua sobat madrasah yang menonton ini semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Jangan lupa sobat madrasah, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk kita mendukung channel TV Madrasah, Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Karanganyar. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.